ya ini yang penting yang perlu kita sosialisasikan. Persyaratannya, langkah-langkah teknis untuk bisa terdaftar di yang PNM ini. Ya. Jadi untuk sekarang ini kan kita sistemnya seleksi online, Pak. Jadi ada banyak cara untuk kita seleksi. Jadi salah satunya kita bisa melakukan seleksi online, ataupun kalau memang nantinya dari pihak sekolah juga menginginkan untuk seleksi serentak di sekolahnya, kita bisa Pak melakukan itu. Ya, contohnya waktu kemarin ini saya ada perjanjian kerjasama di SMK Solong sama Pak Hasbi. Jadi kita seleksi online, seleksi langsung di SMK. Terus kemarin saya di Sambelia, terus di Aikmal, juga di beberapa sekolah di Praya dan juga di Mataram. Itu bisa dilihat juga. Oh ini dia. Ya. Jadi kita MMI Pak. Jadi MMI itu Muhammadiyah Institute, itu anak perusahaannya PNM yang membidangi perekrutan, sertifikasi, pelatihan dan sebagainya Pak. Jadi kita khusus di bagian SDM yang menangani masalah perekrutan Pak. Oke. Jadi ini perjanjian kerjasama antara SMKN 2 Solong ya. Ya, ini contohnya. Ini SMA Sakrada Timur juga bisa. Jadi kemarin itu sudah, karena memang saya udah di beberapa area. Ya, waktu kemarin itu saya di Bali, di Lombok Utara, Lombok Barat. Saya sering melakukan ini Pak, proses kerjasama, sehingga nantinya kedepannya kalau memang kita ada program kerja khususnya dari MFI, itu bisa kita langsung kasih ke teman-teman yang sudah kerjasama, rekan yang sudah kerjasama. Mungkin yang pertama itu yang paling penting masalah perekrutan. Yang kedua itu nanti kalau memang ada pelatihan, biasanya kayak tahun kemarin itu saya ada program seminar karir. Jadi itu seminar karir itu kita memberi pelatihan prakerja ke teman-teman. Kayak apa namanya, persiapan interview, terus persiapan bikin CV, terus persiapan psikotes, beberapa tahapan-tahapannya. Jadi kita di situ memberikan pelatihan. Itu yang tahun kemarin seminar. Jadi teman-teman sekolah yang sudah rekanan, ketika memang kita ada program dan juga sudah ada kesepakatan, jadi kita saling sama-sama bisa kolaborasi. Oke. Berarti di sini yang perlu kami ketahui adalah yang pertama dari pihak sekolah itu teknis rekrutmennya. Ya. Misal yang pertama kan ini ijazahnya kan ijazah SMA. Ya. Nah, ijazah SMA sudah bisa direkrut. Kemudian dari jurusan IPA, IPS, bahasa bisa. Nah, jadi memungkinkan jika para siswa dan siswi itu berkeinginan, insya Allah dengan ijazah SMA kan bisa. Bisa Pak, karena memang kita potensinya SMA yang memang kita utamakan dulu Pak. Nah, terus nanti mengenai pelatihan dan sebagainya, cara kerja itu tanggung jawab dari PNM sendiri yang untuk mendidik mereka. Iya. Nanti kalau terlepas dari sekolah itu memang tanggung jawab kita. Karena anak SMA itu kan masih istilahnya belum memiliki keahlian yang mumpuni. Nah, lain halnya dengan misalnya dia sarjana akuntansi, sarjana ekonomi, itu kan sudah memiliki keahlian yang mumpuni. Artinya proses perekrutan nanti yang bertanggung jawab terhadap skill dan sebagainya itu nanti istilah pengembangannya oleh PNM. Terlepas dari rekrutmen ini kan pasti ada tesnya. Iya, pasti ada. Tesnya itu PNM nanti kriteria dan sebagainya. Iya Pak. Jadi kita kan tidak menentukan target harus SMK. Jadi minimal saya ijazah SMA, MA, bahkan di data saya itu banyak teman-teman MA yang data lulusan itu juga nggak hanya SMK Pak, yang artinya juga memang kebutuhan tenaga kerja itu kita nggak harus melihat dari latar belakang sekolah. Kadang juga ada anak-anak yang tata boga, kelistrikan, dia masuk ke zona saya ini kan karena memang perbankan dan Pak, keuangan. Jadi harusnya dia tidak segaris, tapi memang karena memang dia mampu bisa, maka kita persilahkan untuk bisa berkarir di sini. Ya, ini yang menarik ini Pak Haris. Jadi Haris ya, Pak Arya. Ini yang menarik ini kerjasama ini resmi Pak. Kerjasama ini enak. Jadi misal
ada tingkat di pinggiran kan, tidak seperti SMA-SMA yang lain yang SMA kota yang tingkat untuk melanjutkannya itu jauh lebih tinggi daripada kita. Jadi kita ini bertanggung jawab terhadap alumni kita juga, sehingga ini sangat menarik nih perjanjian kerjasama antara pihak PNM, ada Mikro Madani Institut ini untuk SMA Satra Timur, jadi kita mendukung dalam hal ini. Jadi nanti prosedurnya mungkin bisa kita berbicara lebih jauh lagi mengenai bagaimana teknis dan sebagainya untuk perjanjiannya. Kemudian mengenai istilahnya pengembang PNM ini BUMN ya, Ini. Jadi pengembangan karir kedepannya kira-kira bayangannya seperti apa? Pastinya kalau di tempat kita ada jenjang karirnya Pak. Jadi mulai dari akun officer, tugas lapak, dan nanti naik ke senior akun officer, Pak cabang. Kalau nanti Bapak bisa berkunjung ke cabang kita, itu kebanyakan teman-teman kepala cabang itu usianya masih muda semua Pak. Jadi usianya 20 sampai 25 tahun itu sudah jadi kepala cabang. Karena memang di sini jenjang karirnya cepat, begitu Pak. Karena memang tersebar luas, cabangnya banyak, dan kita mulai lulusan dari SMA. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lulusan SMA itu bisa mengejar teman-teman yang lulusan S1 Pak. Jadi itu yang memang kami tawarkan, begitu. Karena kalau yang di Mekar itu kenapa kita rekrut yang SMA Pak? Karena memang lebih mudah kita tata nanti ke depannya. Nanti untuk yang lulusan S1 itu kita arahkan maksudnya ke unit bisnis satunya yang ulang. Jadi kalau di PNM itu kita ada 2 unit bisnis, Mekar sama ulang. Jadi beda pembiayaan. Kalau yang Mekar ini khusus yang masuk ke desa-desa yang gabung ke ibu-ibu prasejahtera yang memberikan pinjaman dari 2 juta sampai dengan 10 atas. Oke. Kemudian yang perlu kami ketahui juga di sini, apakah ketika proses perekrutan ini tidak menuntut biaya apapun? Tidak Pak. Jadi kita kayak kemarin Pak. Jadi kalau memang pihak sekolah memastikan menentukan kalau Mas ini nanti kita akan ada perekrutan nih, ada lulusannya sekarang belum terakomodir untuk kuliah, ada yang memang berminat kerja, nanti kita persiapkan teknisnya. Nanti kalau memang pihak sekolah, kalau memang misalnya nih pihak sekolah ada sedikit bentuk seremoni misalnya Pak, kita bisa melakukan perekrutan di sekolah. Nantinya nanti dari kepala sekolah bisa isi sedikit pembukaan dan kita lakukan perekrutan, interview di tempat seperti itu. Oke, berarti bisa secara online dan bisa datang ke sekolah. Bisa. Kemudian yang perlu kami ketahui dari pihak sekolah juga, ini tidak memiliki, ketika kita kerjasama, ini tidak memiliki kuota masing-masing sekolah. Kuota misalnya sekian, dari sekolah SMA Sakra Timur misalnya 20 orang, 30 orang, bebas berarti. Siapapun yang berkeinginan. Bebas yang penting tesnya. Iya Pak. Jadi tergantung jumlah yang kosong juga di tempat kita Pak. Jadi biasanya kalau saya yang waktu kemarin di Bali itu cepet-cepetan konfirmasi ke saya. Kayak gitu Pak, dari pihak sekolah, bahkan dari pihak lembaga D1 itu mereka cepat sekali minta Mas ini ada yang kosong nggak, ini ada anak-anak yang belum kerja, jadi langsung saya proses pada hari itu. Oke, nah ini maksudnya kan saya sebagai wakil kurikulum di sini punya grup alumni untuk anak-anak ini. Jadi ada yang saya lihat itu ingin kerja tapi belum tahu arahnya kemana, sehingga nanti bisa ditawarkan ya, bisa saya hubungi Mas Arya kan nanti. Bisa. Kemudian kalau boleh tahu untuk proses tes online-nya itu jenis soal dan tesnya itu ada gambaran nggak Mas Arya? Kalau apakah menyangkut tentang hanya keuangan, pengetahuan umum dan sebagainya? Udah sih Pak, kalau tesnya sendiri lebih ke kepribadian sama kenalan biasanya gitu Pak. Sama nanti interviewnya juga secara online juga sama saya. Jadi kita tidak mematok keahlian khusus karena memang kita ambil yang fresh graduate dan juga usianya kan dari 18 sampai 22 ya, tahun. ini lebih cenderung ke pengkaderan ini. Iya, benar seperti itu Pak. Dan skillnya itu akan terbentuk ketika bekerja. Iya, itu Pak.
Makanya kenapa kita tidak mematok jurusan, tidak mematok keahlian, yang penting dari ketahanan dan sikap kerjanya bagus, insya Allah dia juga bisa berkarir di tempat kita. Ya, alhamdulillah Pak, kalau di Lombok Timur kan saya di sini belum sampai setahun, jadi mungkin ada beberapa sekolah yang belum saya silaturahmikan. Jadi mungkin juga banyak kepala sekolah juga belum familiar sama saya Pak. Gitu. Ya, makanya nanti insya Allah nanti saya minta nomornya bisa. Pak Arya ya. Bisa. Soalnya, nah ini mendukung dari akreditasi sekolah juga. Ya, itu juga sangat penting. Jadi kalau waktu akreditasi borang itu biasanya data itu kan biasanya ada yang saya simpan kan. Mereka minta, Mas datanya kemarin di sekolah bilang bisa minta lagi, ya, mau ada akreditasi karena memang bisa dibuat sebagai syarat kayak gitu. Iya, ini memang sekarang pemerintah Ban PT itu nanti proses akreditasi sekolah itu diminta untuk ada kerjasama kewirausahaan. Iya, antara sekolah dengan beberapa kewirausahaan seperti BUMN. Kami pihak sekolah juga akan berharap mengundang Pak Arya untuk sosialisasi, sosialisasi ke siswa-siswa kita yang berkeinginan. Karena ini jelas, ya perekrutannya jelas, jenjang karirnya jelas. Jadi insya Allah kami siap menerima proses kerjasama ini. Nah, jadi terima kasih saya ucapkan ke Mas Arya ya. Ini juga ada brosur-brosurnya juga Pak, bisa diambil, siapa tahu nanti kalau memang ada teman-teman yang memang membutuhkan juga bisa langsung dipakai untuk brosurnya. Ya, kalau misalnya ada format jangan yang brosur, sekarang kan SMA Sastra kita kan digital. Ada Pak. Yang digital kita saya kasih nanti lewat WA. Langsung saya share nanti. Bisa. Nanti kenapa ini videokan? Karena video ini nanti saya kirim ke siswa. Nggak apa-apa Pak. Ya. Jadi kalau saya selaku perwakilan dari teman-teman MNI, perekrutannya teman-teman, saya sering kolaborasi juga sama teman-teman SMA SMK juga Pak. Itu entah bentuk kolaborasinya kegiatan teman-teman sekolah saya bisa dihadirkan, atau kayak kemarin ada ujian kompetensi SMK, saya juga bisa dihadirkan pada waktu itu untuk sebagai asesor juga kayak gitu. Jadi banyak yang bisa kita kolaborasi kayak gitu Pak. Nah ini saya sangat mendukung kerjasama kita Pak Arya. Semoga kerjasama kita berlanjut ke depan insya Allah. Jadi kebetulan ini baru lulus anak-anak ini. Nah itu. Nah itu momen penting sekali. Untuk perekrutan yang sekarang kita buka untuk bulan depan Pak. Bulan depan. Ya, jadi bulan Agustus. Untuk bulan ini masih ada SMK 2 yang antri. SMK 2 SMK 1 masih antri. Jadi kita bulan depan baru nanti saya lakukan perekrutan untuk khusus SMA di sini yang Agustus. Jadi mungkin sedikit antri dulu Pak, maaf karena memang yang SMA lainnya juga sudah duluan kayak gitu. Tapi saya selaku SDM-nya teman-teman juga saya lebih suka kerjasama dengan sekolah karena memang nantinya karyawan yang dari sekolah itu bisa kita kawal bersama-sama Pak. Entah suatu saat nanti pihak sekolah minta data dari saya, minta kemajuan seperti apa, itu saya siap langsung menghadirkan datanya. Kayak gitu Pak. Itu salah satu kelebihannya ketika kita sudah ada perjanjian MOU kayak gini. Ya, sama lah. Ini kita kan tidak ada ruginya ini dengan pihak MMM ini, artinya kita bisa mengcover alumni yang tidak mampu melanjutkan. Bisa Pak. Nanti untuk saya jelaskan sedikit juga Pak. Yang terakhir terkait masalah benefitnya. Jadi kalau kerja di tempat kita itu yang pertama gajinya pasti UMR. Jadi di bulan pertama gaji UMR NTB itu sekitar 2 jutaan lebih, 2 jutaan 100, 2 jutaan 200. Di bulan pertama tanpa ada gaji magang, jadi langsung dikasih gaji kita. Nah itu makanya kebanyakan peminatnya besar sekali di tempat saya karena khususnya di area Sakra Timur, terus Keruak, Jerowaru itu tidak ada perusahaan yang bisa menghadirkan gaji segitu Pak. Belum lagi nanti ada fasilitas motor cabang, bensinnya setiap hari itu diganti perusahaan, sistemnya dirembes.
terus nanti ada fasilitas mes, tempat tinggal, bahkan langsung kita cover BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, asuransi juga semuanya udah lengkap, sama yang Biantarum itu pasti. Begitu. Jadi untuk teman-teman banyak sekali yang berminat itu karena itunya Pak. Jadi fasilitasnya jelas, nggak harus kerja di Mataram dengan gaji 2 juta, bisa kerja di daerah sendiri tapi dengan gaji Mataram. Oke, Kayak gitu. alhamdulillah ya. Jadi langsung ini, jadi kerjasama kita insya Allah akan jalan nih Pak ya. Iya Pak. Terima kasih dengannya. Iya Pak. Ya tapi mungkin sedikit gambaran juga Pak. Kalau kerja di perusahaan khususnya perbankan itu memang tensinya agak sedikit tinggi kayak gitu. Beda sama kita kerja di toko misalnya. Gitu. Ya memang harus ada tensinya juga agak naik kayak gitu Pak. Jadi memang setara dengan apa yang dikasih juga. Namanya perusahaan beda memang. Kan takutnya kan nanti kebanyakan anak-anak kaget ketika memang apalagi lulusan baru, lulusan corona yang dia tidak pernah punya jadwal yang jelas dari pagi sampai sore, tiba-tiba dapat seperti itu. Jadi mungkin memang sudah ada program dari kita untuk bimbingan khususnya untuk teman-teman lulusan 2020-2021 juga, sehingga nanti ketahanan mereka juga lebih bagus. Dan saya juga biasanya minta ke sekolah juga Pak untuk bisa pendampingan sebelum mereka masuk ke tempat kita. Ini juga kan mungkin nanti ada istilah karena kita kerjasama, apapun jenisnya, kemampuan, karakter, kompetensi itu kita akan gali. Iya Pak. Jadi bahkan nanti kalau kita melakukan kerjasama dengan pihak lain perusahaan, kita ada namanya kunjungan. Ada namanya kunjungan wisata, ada kunjungan belajar, ya. Nah, kunjungan belajar ke perusahaan A, perusahaan B, apalagi kunjungan belajar ke MLM, MRI, ya. Nah, di sana juga itu merupakan nilai plus bagi kita sebagai sekolah, dan data-datanya juga bisa dipakai untuk akreditasi. Itu yang penting memang Pak. Karena kebanyakan sekarang kan lembaga itu kita nggak tahu terlepas dari teman-teman sekolah terus mereka mau kemana kan nggak ada kawalan Mbak. Ya. Jadi untuk ambil datanya pun juga susah. Makanya kenapa kok pihak sekolah biasanya gandeng disnaker, gandeng perusahaan. Jadi katanya kelamaan Pak prosesnya. Ya. Jadi saya yang masuk datang ke sekolah, kayak gitu. Nah itu ya. Supaya nanti enak komunikasinya. Oke, ini sudah ada gambaran kita. Siap. Jadi insya Allah nanti kerjasama kita itu berjalan baik, dengan etikat baik, SMA satu Sakra Timur yang baik, ya kerjasama kita insya Allah. Jadi kita bisa nanti berkomunikasi, ya untuk seterusnya, kemudian nanti bisa berkembang. Terima kasih.